Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Dara Eka Candelia dari kelas E2 Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video ini aku bakalan mengedukasi kalian tentang media dan stakeholder relationship. Nah, sebelum masuk ke edukasi, kita bakalan mendengarkan pengantar dari dosen mata kuliah ini, yaitu Ibu Nikma. Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir, dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Nah, kembali lagi sama aku yang akan membahas tentang fenomena yang terjadi di dalam ranah ilmu komunikasi atau ranah dunia komunikasi yang berhubungan tentang media dan para stakeholder. Nah, kan kalian bingung ya, apa sih pengaruhnya dan bagaimana menjaga hubungan yang sehat antara keduanya. Jadi, di antara dua hal ini harus memiliki hubungan yang kuat nih. Tapi sebelum masuk lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas, kalian tahu gak sih apa sih media dan stakeholder relation itu? Nah, untuk mengedukasi kalian, aku bakalan ngejelasin dulu tentang media relation itu apa sih. Media relation adalah strategi komunikasi yang dirancang untuk membangun hubungan yang baik dan yang kuat antara organisasi dan juga media. Sedangkan stakeholder relation menjadi lebih luas nih pembahasannya teman-teman, yaitu mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan atau organisasi seperti konsumen, pelanggan, investor, karyawan, bahkan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa sih dua hal ini penting dan saling berkaitan? Itu karena media memainkan peran penting dalam membentuk citra publik suatu organisasi atau kelompok. Citra yang dimaksud di sini adalah citra yang positif atau yang baik. Sementara itu, stakeholder merupakan kelompok yang berpengaruh dapat menentukan arah kebijakan organisasi. Jadi, menjaga hubungan yang baik dengan media dan stakeholder sama pentingnya. Adapun media juga memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk opini publik, baik melalui berita, artikel, kampanye media sosial, bahkan iklan. Apapun yang disampaikan media dapat mempengaruhi bagaimana stakeholder memandang suatu organisasi. Misalnya nih, saat perusahaan menghadapi krisis, media adalah salah satu saluran pertama yang akan memberitakan kejadian tersebut. Jika hubungan media dan perusahaan baik, media akan membantu meluruskan informasi yang keliru dan meredakan kekhawatiran stakeholder. Sebaliknya, jika hubungan buruk, media bisa memberitakan hal yang negatif dan membawa opini publik yang merusak citra perusahaan di media dan di mata stakeholder. Tapi kan ada tantangannya nih dalam menjaga hubungan baik dua hal tersebut. Di era digital ini, perusahaan harus menghadapi dinamika media sosial yang berkembang dengan cepat. Konten dapat dengan mudah menjadi viral, baik positif ataupun negatif. Salah satu tantangan terbesar adalah mengelola krisis komunikasi dengan cepat dan transparan. Nah, stakeholder hari ini lebih vokal dan menuntut keterbukaan dari perusahaan atau organisasi nih teman-teman. Mereka memantau berita dari media sosial untuk melihat bagaimana organisasi bertindak. Nah, oleh karena itu aku bakal ngejelasin bagaimana sih cara menjaga hubungan baik antara keduanya. Ada 5 cara nih teman-teman. Yang pertama,
yaitu transparansi dan kejujuran. Jadi perusahaan harus jujur dan jangan pernah menyembunyikan informasi, terutama informasi penting yang akan diberikan kepada stakeholder. Dan yang kedua, konsistensi pesan. Jangan menimbulkan kelabilan sehingga membuat stakeholder menjadi bingung untuk memilih percaya atau tidak. Yang ketiga, hubungan yang proaktif. Yang keempat, pemanfaatan media sosial. Dan yang kelima, krisis management plan. Itulah sekelas penjelasan tentang media dan stakeholder relation. Dengan strategi yang tepat, maka hubungan keduanya akan selalu terjaga dengan baik dan memberikan banyak keuntungan. Organisasi dapat menjaga citra positif dan menjaga kepercayaan dari media maupun stakeholder. Dan jangan lupa dalam komunikasi, transparansi, dan konsistensi adalah hal yang utama yang merupakan kunci utama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain waktu dan di video selanjutnya.